الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih berada di dalam naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapan melakukan salat malam sambil menunggu kita seperti biasa membaca kitab Karomatul Aulia, karomahnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini sebagaimana yang anak katakan sebelumnya, kita masuk di karomahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari sahabat. Kata beliau, karomatus sahabah. Karomahnya para sahabat. Sahabat itu definisinya man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallalathu riddah. Ini secara pendeknya dan sebagai kesimpulan yang dimaksud dengan sahabat. Sahabat itu adalah yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepadanya, dan meninggal di atas itu walaupun diantarai oleh kemurtadan. Itu definisi sahabat. Artinya kalau hanya bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, bukan sahabat. Bukan sahabat. Nah, di sini beliau akan menyampaikan banyak sekali karomah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan karomahnya Abu Bakar. Abu Bakar memiliki banyak karomah, memiliki banyak keutamaan yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sejarah kehidupan beliau radhiyallahu taala an. Di hari ini kita hanya ambil karomah beliau ketika beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, karomah ini disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar sendiri. Nanti beliau ceritakan bagaimana ketika beliau menemani Nabi SAW ke Madinah. Di sini kita ambil yang beliau bawakan kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebelum kita baca kisahnya, Abu Bakar disebut dengan gelar As-Siddiq
Karena beliau adalah orang yang pertama sekali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan lelaki dewasa. Nabi kasih tahu kepadanya sesuatu bahwasanya beliau telah datang, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia benarkan. Langsung dia benarkan. Kita lihat ceritanya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata beliau, wa qala Al-Bukhari rahimahullahu aidan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga, haddatsana Muhammad ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yusuf, haddatsana Ahmad ibn Yazid ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yazid ibn Ibrahim, Abul Hasan Al-Harrani, Abul Hasan Al-Harrani. Beliau berkata haddatsana Zuhair ibn Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Muawiyah. Beliau berkata haddatsana Abu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq, sami'tul Bara ibn Azib yaqul, saya mendengar Al-Bara ibn Azib, sahabat yang mulia juga, beliau bercerita. Itu beliau bercerita kepada murid beliau, orang yang beliau ceritakan kepadanya kisah ini. Jadi dia berkata, ja'a Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ila abi. Datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ke bapakku, yaitu ke Azib. Karena Al-Bara ini anak dari Azib. Fi manzilihi fashtara minhu rahlan. Datang katanya di rumahnya, ya Abu Bakar datang ke rumahnya, ke rumah ayahnya Al-Bara, yaitu ke Azib. Fashtara minhu rahlan. Tujuan beliau datang di situ adalah membeli arah pelana, yaitu yang disimpan di atas onta atau kuda atau keledai. Faqala li Azib, maka berkata Abu Bakar kepada Azib. Jadi ini beliau ingin menggambarkan kisah ini betul terjadi sampai dari awal beliau ceritakan. Maka berkata Abu Bakar kepada Azib, ib'at banak yahmilhu ma'i. Utus anakmu juga membantuku memikul, membawa ini rahl. Qala, maka dia berkata, fahamaltuhu ma'ah wa kharaja abi yantakidu tamanah. Maka dia berkata, dia pun membawa pelana itu bersamanya dan bapaknya keluar mengambil uang pembeliannya. Faqala lahu abi, di kesempatan itu Azib ingin mendengar langsung cerita dari Abu Bakar bagaimana kisah saat mereka keluar dari Mekah dan ke Madinah. Ke Madinah. Maka berkata Azib, yaitu bapakku Azib kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, hadithni kaifa sana'tuma hina saroita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepadaku bagaimana kalian berdua keluar di malam hari. Ini kata saro, keluar berjalan tapi di malam hari. Iya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar karena beliau diminta untuk menceritakan hal tersebut, beliau berkata, "Na'am. Iya, saya akan menceritakan kepadamu."
Maka beliau mulai asroina lailatana wa minal godi hatta qama qa'imur dhahirah. Kata Abu Bakar, kami berjalan di malam kami, di malam hari sampai besoknya. Sampai besoknya. Dan besoknya itu ketika qa'imud dhahirah, di waktu pagi matahari sudah mulai meninggi, wa khalat thariq la yamurru fihi ahadun. Dan jalan kosong, tidak ada seorang pun lewat. Karena kita maklumi bersama Rasulullah SAW waktu itu ya sebelum keluar orang-orang musyrikin sudah membuat makar untuk membunuhnya. Ketika melihat keadaan seperti itu, maka beliau Nabi SAW mengharapkan sekali untuk keluar dari Mekah. Tapi belum tidak keluar sampai datang izin dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, maka beliau diizinkan untuk hijrah. Jadi beliau keluar di malam hari, jalan kosong, tidak ada orang yang mengetahuinya di perjalanan mereka. Kemudian Abu Bakar bercerita berikutnya, jadi mereka jalan sampai panas matahari dari malam sampai besoknya. Karena mereka waktu itu ketika ditahu Rasulullah oleh kaum musyrikin, beliau sudah keluar dari Mekah, maka mereka mengutus banyak utusan di berbagai macam arah untuk mengejar Nabi kita Muhammad SAW. Makanya mereka berjalan cepat sampai panas matahari besoknya. Maka farufi'at lana sakhratun tawilatun laha dhil lam ya'ti alaihi syams panazalna indah. Maka kami pun melihat ada batu besar yang ada tebingnya, naungannya, tidak kena matahari. Tidak kena matahari. Maka kami pun singgah untuk berteduh. Wa sawaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan biyadi yanamu alaihi. Maka saya pun meratakan tanah dengan tanganku. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur di situ karena mereka berjalan malam sampai besoknya belum tidur. Jadi Abu Bakar melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ratakan tanahnya ya dengan tangan beliau sendiri. Wa basattu alaihi farwah. Kemudian saya hamparkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah tikar. Wa qultu lahu nam ya Rasulullah. Wa ana anfudu laka ma haulak. Kemudian saya katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurlah wahai Rasulullah. Yaitu setelah selesai semuanya, ya, beliau menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istirahat. Dan saya akan menjaga di sekitarmu. Saya akan menjaga di sekitarmu. Ini pelayanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanama wa kharajtu anfudu ma haulah. Fa idza ana bira'in muqabilin bi ghanamihi ila sakhrah yuridu minha mithlu alladhi aradna. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidur dan saya keluar menjaga di seputar sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba saya menjumpai seorang pengembala kambing yang datang juga ingin bernaung di batu seperti kami.
Fakultulah, maka saya katakan kepadanya itu Abu Bakar, liman ante ya gulam, kamu milik siapa? Wahai anak kecil, pengembala. Faqal li rajulin min ahli Madinah au Makkah, milik lelaki dari penduduk Madinah atau dari penduduk Makkah. Itu ada keraguan sedikit ini, pengembala ini apakah pengembala pemilik dari Madinah atau Makkah. Fakultu, saya katakan kepadanya, api gonamik laban, apakah di kambing gembalaanmu ada air susunya? Qala na'am, pengembala itu bilang iya. Qultu fatahlub, afatahlub. Maka saya katakan, yaitu Abu Bakar berkata, apakah kamu bisa perahkan untuk kami? Qala na'am, orang ini langsung bilang iya. Fa'aqada syatan, maka dia pun mengambil satu ekor kambingnya yang ada air susunya. Fakultu, saya katakan kepadanya, Abu Bakar bilang, umfut ad-dar'a minat turab wasyar wal qadam. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepadanya, buang dulu, bersihkan dulu ya kotoran, tanah, bulu di sekitar putingnya. Iya. Ini bentuk penjagaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi kita. Iya. Ini pelayanan yang sempurna. Di sini bisa kita ambil faedah bahwa boleh ya kita melayani orang yang lebih utama dari kita. Dan itu bukan dalam bentuk penghambaan, tapi dalam bentuk takriman, pemuliaan. Beda penghambaan sama pemuliaan. Iya. Kalau paham penghambaan, kita merendah disertai dengan cinta dan pengagungan. Itu penghambaan. Kalau ini bentuknya pemuliaan. Melayani orang yang lebih mulia dari kita. Walaupun umurnya kita lebih tua. Karena Abu Bakar lebih umurnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan. Atau ada juga mengatakan, dan ini yang benarnya insya Allah, bahwa waktu itu memang Rasulullah lebih tua daripada Abu Bakar umurnya. Karena dinukil oleh ahli sejarah bahwa umur meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu semuanya sama umurnya. Demikian pula Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan, semuanya mereka meninggal dalam umur yang sama, yaitu 63 tahun. Rasulullah meninggal di tahun 10 Hijriah, Abu Bakar meninggal di tahun 12. Yaitu di tahun kedua setelah beliau diangkat menjadi khalifah. Berarti siapa yang lebih tua waktu itu? Hah? Rasulullah. Abu Bakar lebih muda 2 tahun. Abu Bakar lebih muda 2 tahun. Itu yang dinukil dalam sejarah terkait dengan tahun meninggalnya. Sehingga umurnya lebih muda. Al-muhim ini, semua kisah yang ini sampai di situ memberikan faedah untuk kita bahwa kita dianjurkan melayani orang yang lebih utama dari kita. Orang yang lebih utama dari kita. Kemudian beliau berkata berikutnya, sampai pelayanannya, jadi beliau jaga air susunya, bagaimana supaya tidak ada kotoran, tidak ada bulunya, ya di sekitar ya tempat keluarnya. Qala, dia berkata, fara'aitul baro yadribu ihda yadaihi alal ukhra yanfut. Ini kesempurnaan dalam cerita.
Jadi saya melihat Al-Bara ketika belum ceritakan kisah itu yang diceritakan oleh Abu Bakar, dia katanya memukulkan salah satu tangannya ke yang lain seperti membersihkan putingnya. Jadi belum contohkan dia bersihkan dengan tangannya. Dia bersihkan dengan tangannya. Fahalaba fi qa'bin kuthbatan min laban. Wa ma'ya idawatun hamaltuha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun memerah susu itu di satu tempat dan saya ada juga tempat yang saya bawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yartawi minha yashrabu wa yatawadda. Saya juga ada tempat yang saya bawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau isikan air untuk diminum dan dipakai berwudu. Setelah itu fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakarihtu an uqidhahu. Maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ingin membangunkan beliau. Fa faqtuhu hina istayqadha fasababtu minal ma'al laban hatta barada asfalah. Maka saya menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau terbangun. Dan pas beliau terbangun saya melihat dan saya menuangkan air di atas susu sampai dingin di bawahnya. Setelah itu fakultu, saya katakan kepada Rasulullah, isrob ya Rasulullah. Minumlah wahai Rasulullah. Fasyariba hatta rodit. Maka Rasulullah pun minum sampai saya senang melihatnya. Tumakal. Kemudian Nabi berkata, alam yakni lirrahil. Apakah sekarang saatnya kita jalan? Qultu bala. Kata Abu Bakar, iya. Qala fartahalna ba'da ma malatis syams. Maka kami pun mulai berjalan setelah matahari condong. Yaitu condong ke arah barat. Karena mereka berjalan dari malam. Pagi tinggi matahari, panas. Maka mereka beristirahat. Nabi tidur. Dan alhamdulillah ini adalah pelayanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang beriman tidak akan ditelantarkan, diarahkan pengembala datang kepada mereka dan diambil susunya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Mereka tinggalkan tempat tadi itu tatkala matahari sudah mulai tergelincir itu ke arah barat. Wattaba'na Suraqa ibn Malik. Yang mengikuti kami seorang musyrik yang bernama Suraqa ibn Malik. Abu Bakar melihatnya. Qultu utina ya Rasulullah. Saya katakan kepada Rasulullah, kita sudah ditemukan. Yang diutus memang untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Disitulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Iya. Ketika orang-orang kafir mengusir mereka, mengejar mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqad nasarahullahu id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatnain id huma fil ghar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong Rasulullah tatkala orang-orang kafir mengusirnya, mengejarnya. Mereka waktu itu berdua ketika keduanya berada dalam goa. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya yaitu Abu Bakar,
jangan kamu bersedih, sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini keunggulan, keutamaan, kemuliaan Abu Bakar. Disebutkan dia di dalam Al-Quran. Disebutkan dia dalam Al-Quran. Idhuma. Ingatlah ketika keduanya. Siapa keduanya ini? Hah? Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Idhuma fil gor. Ketika keduanya berada dalam goa. Goa apa ini? Yang Rasulullah bersembunyi dan Abu Bakar ketika dikejar oleh orang musyrikin. Goa? Goa? Goa Thur. Bukan Goa Hiro. Kalau Goa Hiro tempat turunnya wahyu pertama sekali. Tempat turunnya surat Iqra. 5 ayat yang pertama. Ini di Goa Thur. Iya. Waktu itu Abu Bakar sudah khawatir bahwa kita akan didapat. Kita akan didapat. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Ini kemuliaan Abu Bakar. Jangan kamu bersedih, jangan kamu khawatir, Allah bersama kita. Secara umum Allah Subhanahu wa taala bersama para walinya. Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Cuman ini kejadiannya langsung turun wahyu. Ini kemuliaan langsung dinampakkan kepada Abu Bakar. Dan kita lihat sebentar apa yang terjadi terhadap yang mendapati. Rasulullah SAW katakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Lanjutan ayatnya, fa anzalallahu sakinatahu alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepadanya. Kan ini keadaan yang sangat meresahkan karena mereka didapat. Tapi ketenangan Nabi SAW dan belum mampu menenangkan Abu Bakar, yaitu tentunya mauqif atau kedudukan serta tempat yang sangat besar dalam sejarah. Di sini pernyataan langsung dari Nabi SAW dan ini disebutkan langsung dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Fada'a alaihin Nabi SAW fartatomat bihi farasuhu ila batni. Ora fi jaladin minal ard. Subhanallah. Ketika Suraqah Ibn Malik sudah mau mendekati Nabi SAW dan Abu Bakar, dan Nabi SAW mendoakan fada'a alaih. Hati-hati, ini kalimatnya fada'a alaih. Huruf ala. Nabi mendoakan kejelekan terhadapnya. Beda kalau fada'alahu. Kalau da'alahu mendoakan kebaikan. Maka Nabi mendoakan kejelekan atasnya, akhirnya kata Abu Bakar, kudanya itu tidak bisa berjalan. Bahkan disebutkan seperti mau ditelan oleh tanah. Iya. Faqala, dan dia berkata, inni urakuma qad da'autuma alayya fada'uli. Lihat penggunaan katanya. Maka Suraqah Ibn Malik sekarang dia sadar. Dia katakan, sepertinya kamu berdua sudah mendoakan kejelekan terhadapku. Fada'uli, pakai li. Doakan kebaikan untukku. Iya. Supaya saya selamat. Iya. Fallahu lakuma an arudda ankuma talab. Allah katanya jaminan untuk kalian berdua. Saya akan menahan semua yang mencari ke arah sini. Itu janjinya. Kalau saya selamat, kamu doakan saya, maka saya akan menahan atau menolak semua yang mencari ke arah sini.
Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar. Akhirnya pada alahun Nabi SAW panaja. Nabi SAW mendoakan kebaikan untuknya, dia selamat jadinya. Faja'ala ya la yaqra ahadan illa raddah. Maka saat itu dia penuhi janjinya. Dia kembali. Tidak ada seorang pun yang dijumpai di jalan mencari Rasulullah di arah itu kecuali dia tahan. Saya sudah cukup untuk kalian lewat sini. Tidak ada didapat. Dia bilang kafaitukum ma huna fa'il ko ahadan illa raddah. Cukup saya di arah ini. Maka tidaklah dia menjumpai seorang pun kecuali pasti dia mengembalikannya. Qala kata Abu Bakar, wa wafalana, dia memenuhi janjinya. Padahal waktu itu masih musyrik. Tapi begitu fitrah manusia. Fitrah manusia itu ia membalas yang baik dengan kebaikan. Memang manusia seperti itu. Kalau ada orang berbuat baik, kita akan membalas kebaikannya. Kita akan membalas kebaikannya. Itu sudah fitrah manusia. Oleh karena itu kata Nabi SAW secara umum kepada kita umatnya, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Karena ini akhlak yang baik. Bahkan dipuji walaupun kepada kafir. Iya, walaupun kepada kafir. Makanya dianjurkan dalam syariat kita, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, balas. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kalian tidak dapat apa yang kalian balaskan untuknya, doakan untuknya. Doakan untuknya. Itu namanya kita memenuhi janji dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini di kisah ini terdapat pelajaran itu. Pertama tentunya kita sudah sering singgung bahwa Allah tidak akan menelantarkan walinya, nabinya, dan juga di sini as-siddiq. Pelajaran yang kedua tadi, kalau ada yang berbuat baik kita balas. Kita balas. Kalau kita tidak dapat apa-apa untuk membalasnya, doakan. Doakan. Itulah cara membalas. Ketika kita tidak mampu membalas dengan apa yang dia bantukan kepada kita. Apa yang dia bantukan kepada kita. Alhamdulillah, ini sebagai peringatan sedikit untuk kita semua. Kita di sini sampai malam hari ini sudah tinggal 7 hari. Banyak kebaikan yang kita dapat. Alhamdulillah, mulai dari tidur sampai bangun tidur. Banyak kebaikan. Iya, banyak kebaikan yang kita dapat. Sangat banyak. Sangat banyak. Mungkin kalau kita sebut satu-satu, tidak cukup majelis. Iya. Tidak cukup majelis. Banyaknya. Maka balasan terbaik kalau kita mau membalas semua ini, tidak mampu. Kalau kita mau membalas, AC-nya kita mau balas, pasang AC juga. Susah. Nah, ada yang kasih bangunkan antum kalau mau ibadah. Itu kan susah didapat. Kita punya teman-teman yang membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan yang terbaik adalah doakan. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang telah membantu kita dalam seluruh yang kita dapatkan selama kita di sini. Selama kita di sini. Iya. Dan orang yang mendoakan saudaranya itu tidak rugi, tidak pernah rugi. Karena selalu malaikat akan berkata, walakamitlah, untukmu semisalnya. Jadi setiap kita doakan saudara kita, malaikat bilang, untukmu juga semisalnya. Untukmu juga semisalnya. Orang yang mendoakan saudaranya tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Alhamdulillah, ini kisah
dari Abu Bakar dan beliau punya banyak sekali karomah. Di sini kalau Syekh Abdul Raqib hafizahullah taala sebutkan ada 6 hadis terkait dengan karomahnya Abu Bakar, cuman kita cukupkan tadi itu karena tidak samar lagi bagi kita kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan alhamdulillah karena sudah mau masuk waktu. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.